Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami hari ini di Ngobrol Pintar. Jadi sebenarnya kita ngapain sih teman-teman hari ini? Jadi kami akan melaksanakan tugas mata kuliah Fikih Muamalah dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Ruzaima Batubara Maju. Pembahasannya tuh benar-benar bermanfaat untuk semua kalangan, ya nggak sih teman-teman? Betul banget itu. Nah, jadi hari ini tuh kita akan membahas apa sih itu yang namanya akad ijarah dan juga bagaimana kehidupan sehari-hari gitu. Apakah udah sesuai apa belum ini sama fikih muamalah atau bagaimana? Untuk itu mari kita lihat podcastnya nanti ya. Sebelum itu kita perkenalan dulu nggak sih? Dimulai dari Zaki. Oh ya, betul. Saya perkenalkan dulu diri saya ya. Nama saya Zaki Alfianuddin, saya dari Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Halo semua, kenalin aku Rofhana dari Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Hai, kenalin aku Surayana Nabila Isma dari Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Hari ini tuh hari yang kita tunggu-tunggu nggak sih? Bener Betul, kan? banget. Iya, soalnya kita hari ini akan bertemu sama seorang bapak pemilik rumah yang mana rumahnya disewakan ini. Nah, langsung saja ya Pak. Sudah berapa lama Bapak menyewakan rumah ini Pak? Lebih kurang 15 tahun. Awalnya kami usaha di sini karena kami berpindah ke usaha lain. Jadi daripada rumah kosong, saya sewakan. Berarti usaha ini udah berjalan cukup lama ya, Pak? Iya. Dari sini kita bisa lihat ya, kalau urusan sewa menyewa ini udah menjadi kegiatan muamalah untuk memenuhi kebutuhan di tengah-tengah masyarakat. Jadi Pak, kalau ada yang nyewa itu proses awalnya gimana Pak? Apakah langsung deal atau harus dibicarakan dulu? Ya, harus dibicarakan kesepakatan itu tengok dari keadaan rumahnya gimana. Ya, kalau ada kesepakatan Kalau cocok ya baru kan? cocok, kami sewakan per tahun. Berarti ada proses kesepakatan di awal ya Pak? Iya. Berarti dalam kasus ini Pak, si penyewa ini dia cuma untuk menempatkan aja kan Pak? Iya. Memiliki ya? Dia selagi sewa dia hanya menempati sampai batas sewanya. Kalau ahli itu hak ya lain lagi. Lain akadnya ya Lain kan Pak? akad. Lain. Setuju banget. Soalnya akad ijarah kan cuman pemindahan pemanfaatan ya Pak ya, bukan hak milik. Nah, kalau boleh tahu akadnya tertulis atau ada bentuk fisiknya atau cuman akad lisan aja Pak? Bentuk tertulis dan akad nikah supaya kesepakatan kedua belah pihak biar Jelas ya Pak, biar jelas ya Pak. Nah, bagus banget tuh Pak, saya setuju. Kalau boleh tahu Pak, dan kalau Bapak tidak keberatan, boleh Bapak tunjukkan bentuk fisiknya itu Pak, supaya kita semua bisa tahu dan semoga pemilik sewa di luar sana juga bisa mencontoh gitu. ya bisa. Di sini ada saya ya bukti rumah sewa dan di sini ada pihak pertama yang mempunyai rumah dan pihak kedua yang menyewa. Di sini kami berkesepakatan menyewa rumah ini dengan 1 tahun ataupun per tahunnya. Apabila yang menyewa rumah ini berhak membayar listrik dan kerusakan kecil, yang kalau PBB itu pihak pertama yang mempunyai rumah. Baru ada tanda tangan Tanda tangan ini Pak, Itu gimana Pak? udah ada kesepakatan di sini pihak pertama tanda tangan dan pihak kedua tanda dengan saksi-saksi tanda tangan. Berarti artinya ini sudah setuju gitu ya Pak? Iya. Nah, ini kita masuk ke harga nih Pak. Cara Bapak menentukan harga sewa itu bagaimana Pak? Kita harus melihat dari kondisi rumah dan harga
harga pasarannya fasilitasnya. Setuju sih Pak, karena kan biaya memang harus jelas ya, supaya tidak terjadi ketidakpastian antara dua belah pihak di kemudian hari. Nah, kalau untuk jangka waktunya bagaimana Pak? Apakah harus diketahui di awal? Ya harus diketahui awal ya. Kami akan per tahun. Nah, biar tidak dalam fikih muamalah harus diketahui kesepakatan biar tidak terjadi perselisihan pahaman. Betul banget nih Pak. Kalau kita teliti lagi nih Pak, orang berusaha itu kan pasti ada risikonya ya Pak. Nah jadi dengan usaha sewa menyewa Bapak nih, apa sih tantangan sama kesulitan yang pernah dialami? Ya, biasanya itu kerusakan barang-barang. Kerusakan barang pas menyewa gitu ya? Iya. Kemudian bagaimana Bapak cara menanggapinya, Mbak? Saja dibicarakan baik-baik dulu. Kalau kerusakan di pihak pesewa itu yang nyewa yang Bertanggung jawab. Nah dari penjelasan Bapak nih kami akhirnya bisa lihat nih Pak, kalau memang akad ini udah jelas dari awal ya kan Pak, mulai dari akadnya yang tertulis, juga harganya, waktunya juga udah jelas semua. Jadi di antara kedua belah pihak itu, antara penyewa dan juga yang menyewa itu sama-sama nyaman ya kan Pak. Dan ini sudah menunjukkan bahwa praktek sewa rumah Bapak ini sudah menghindari unsur horor. Karena poin-poinnya sudah ada dijelaskan di awal. Baik Pak, terima kasih karena sudah mau sharing ke kami. Akad ijaroh ini banyak yang belum tahu, karena akad ijaroh itu bukan hanya sekedar sewa menyewa saja ya kan? Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Nah, berdasarkan hasil podcast kami bersama Bapak pemilik rumah ini tadi, kami dapat simpulkan ini, kalau penyewaan rumah itu termasuk akad ijaroh al-ain. Yang mana akad tersebut itu melakukan pemindahan manfaat suatu benda tanpa memindahkan hak miliknya. Nah, dalam praktek ini juga sudah terpenuhi tuh unsur-unsur ijarohnya seperti pemilik rumah, Penyewa, manfaat rumah, biaya sewa, dan juga kesepakatan bersama. Oke, kita tutup podcast ini dengan satu slogan, sewa mudah, syariah lebih indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.